gaji gitu kan per bulan 12 juta kalau AA gitu kan. Kalau mama? Sama mama 10 sama Amel. Ayah? Enggak, nol. Enggak sama sekali. Tahu bahwa Pak Dedi yang posisinya sebagai bendahara sudah banyak sekali menceritakan terkait persoalan sekolah dan yayasan, termasuk dana bos. Nah, untuk dana sendiri kan Pak Dedi mengatakan ya ada dugaan juga nih persoalan kasus Raja Pati ini dengan persoalan ini. Nah, kalau dana sendiri ada nggak dugaan ke situ? Kalau ada juga sih, ada dugaan ke situ. Ada. Nah, terus yang ingin ditanyakan, yang Danu tahu, Pak Dedi mengatakan ya bahwa kegiatan sekolah di sini menurut Danu itu gimana itu? Apakah sudah sesuai dengan yang semestinya melaksanakan proses pembelajaran dan lain sebagainya? Itu menurut Danu seperti apa? Karena memang ini kita sekarang sudah banyak beredar sekali. Tahu Danu seperti apa? Apakah ada suatu kejanggalan yang dilakukan di mana tempat Danu bekerja atau tidak? Ya, kalau Danu sih ya kejanggalan emang ada kejanggalan, tapi ya kalau siswa itu kan minim lah gitu kan. Minim ya? Ya, kalau di sana kan memang minim. Jadi istilahnya di sana tuh apa ya, ini data dulu lah gitu kan. Jadi istilahnya ibaratnya yang penting mah kita ada data dulu. Orangnya gimana? Ini by data ya, berarti. Ya. Berarti namanya ada, datanya ada. Ya. Orangnya ada nggak fisiknya? Fisiknya kalau dihitung mungkin bisa dihitung lah gitu kan. Bisa dihitung gimana maksudnya? Ya, bisa dihitung. Bisa masih gampang dihitung. Bisa harusnya. Berarti itu artinya data sesuai yang tercatat by name by data itu faktanya tidak sesuai dengan kenyataan orang aslinya. Itu ya seperti itulah. Seperti itu. Iya. Memang yang Danu ketahui ini dari awal begitu atau bagaimana? Ya dari pas Danu ya bantu-bantu dulu lah gitu kan. Kan ada siswa tuh yang masukin gitu, ya udah. Yang masukinnya bukan Danu sama Yori seperti itu. Iya. Nah, udahlah kita data dulu gitu. Yang penting mah kita ada data masuk ke mana tuh gitu kan. Iya. Cuma ya udahlah gitu masukin dulu ya gitu. Yang penting mah ada data. Sekarang mah kan butuh yang itu dulu pas berapa ya, pas 1 lah gitu kan. Yang penting cukup 50 orang dulu lah gitu. Nah, udah bisa dihitung lah. Oh begitu ya. Jadi bisa dikatakan sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai sih. Tidak sesuai. Tidak sesuai sih. Tidak sesuai. Tidak sesuai sih. Tidak sesuai. Setelah saya mewawancarai sang ayah, Yosef Hidayah, kini saya mewawancarai anak kandung dari Yosef, yakni Yoris beserta istrinya Yanti. Saya turut berduka atas apa yang terjadi. Saya ingin bertanya, termasuk juga keprihatinan saya. Hubungan Mas Yoris dengan ayah Pak Yosef nggak harmonis sejak kejadian ini? Iya. Tidak harmonis. Kenapa? Karena mungkin ya kalau misalnya ketemu, papa itu suka minta uang. Kan papa punya banyak keuntungan misalnya dari yayasan dan lain sebagainya. Bisa main golf, bisa membelikan mobil ibu, mobil mahal. Enggak sih itu. Jadi waktu terakhir itu kan yang ngelola itu saya, bukan papa. Pengelola yayasan Anda? Sama Amel sama mama. Lalu Pak Yosef? Hanya sebatas cuma mengontrol aja sih. Mengontrol, tapi dapat bagian keuntungan dari situ? Udah di-cut sama mama karena papa itu boros orangnya itu. Cuma kalau misalnya papa minta uang sedikit untuk transport, terus untuk baju dari mama langsung. Termasuk juga untuk hidup dengan istri mudanya? Kayaknya enggak deh. Kan untuk sehari-hari bagaimana? Kan sehari-hari tinggal di mana? Tinggal di tempat ibu atau tinggal di tempat istri mudanya? Ya bolak-balik sih. Istri mudanya kan butuh uang juga. Dari mana uangnya? Ya saya nggak tahu itu, nggak tahu. Oke. Jadi ya minta-minta. Kalau nggak ke Mas Yoris, nggak Amel aja. Oh oke. Kalau ke ibu nggak mungkin karena nggak akan dikasih. Nggak akan, iya. Boleh tahu yayasan itu keuntungan dapat berapa kira-kira tuh? Ya, masing-masing misalnya. Masing-masing kalau misalnya gaji gitu kan per bulan 12 juta kalau AA gitu kan. Kalau mama? Sama mama 10 sama Amel. Ayah?
Enggak, Enggak sama sekali. Kenapa diputus untuk di ayah? Pernah lah gitu di 2009 pertama itu awalan itu papa itu sama istri mudanya nggak pernah ngelola kan gitu. Ya pokoknya uang yang kayak gitu ya banyak yang di inilah gitu. Ngalirnya ke sana semua. Oke. Baik. Mantan Bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional, Dedi, akhirnya angkat bicara mengenai kasus yang terus bergulir di Subang. Kasus ini menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Setelah 2 tahun, 5 tersangka telah ditetapkan. Salah satu yang menjadi sorotan penyidik adalah dugaan motif perebutan yayasan milik salah satu tersangka lainnya, Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah korban. Dedi mengungkap bahwa anak Yosef, Yoris, pernah marah kepadanya karena membongkar soal aliran dana yayasan. Hal ini terjadi ketika kasus ini pertama kali terungkap. Kala itu, Dedi membicarakan mengenai aliran dana yayasan ini bersama salah satu YouTuber lokal. Yoris merespons dengan ketidakbaikan, dan melalui orang tuanya, Yoris menyampaikan ketidakpuasannya. Dedi menegaskan bahwa Yoris adalah sosok yang marah karena yayasan dibongkar. Selain itu, Dedi juga membeberkan keberadaan uang sebesar 30 juta rupiah yang dulu ditemukan di tempat kejadian perkara, TKP. Semua ini menjadi bagian dari misteri yang terus terungkap dalam kasus Subang. Dedi mengatakan dirinya pernah diminta mencairkan dana bantuan operasional sekolah, BOS, oleh putra Yosef, Yoris. Dedi mengaku, ia dihubungi Yoris untuk mencairkan dana BOS yang baru saja cair pada bulan Februari 2022. Diceklah sama saya di bank, ada udah masuk, jumlahnya, Rp51.552.000, ungkap Dedi, dikutip dari kanal YouTube Heri Susanto, Senin, 30 Oktober 2023. 2 hari setelah dihubungi oleh Yoris, Dedi pun mencairkan dana BOS tersebut bersama Kepala SMP Yayasan Bina Prestasi Nasional, Adang. Pencairan itu harus sama kepala sekolah dan bendahara, katanya. Dedi dan Adang pun mencairkan dana sejumlah 34 juta rupiah, sementara sisanya digunakan untuk keperluan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, SIP lah. Itu kan masuknya 51 juta rupiah, yang bisa diambil 34 juta rupiah, sisanya buat beli SIP lah, katanya. Setelah mencairkan dana tersebut dari bank, Dedi dan Adang pun pergi ke kediaman Yoris. Mereka pun memberikan sejumlah uang tersebut kepada Yoris. Setelah itu, Yoris memberikan uang tersebut kepada sang istri, Yanti. Dikasihin ke Yoris, sama Yoris dikasihin ke Yanti, ujar Dedi. Saya cuma nulisin gaji guru. Saya, Pak Adang, dari situ ya udah pulang lagi, sambungnya. Adapun, kata Dedi, Yoris berkapasitas sebagai ketua yayasan, yang artinya adalah atasan Dedi. Dedi mengatakan, saat itu ia melihat uang dana BOS itu masuk ke kamar setelah diserahkan kepada Yanti. Udah dikasih ke Yanti, uang masuk kamar, katanya. Sementara, sepengetahuan Dedi, Yanti tidak masuk ke dalam struktur kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Killing the music of the track, yeah.